Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada hari ini. Dan kita berjumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda tauku dosata, gabena bonar jana tigor doia. Jadi sesonia ma dosata, jana payosian ni payos di payas ia hitasian sude hageduhan. Dalam bahasa Indonesia, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yohanes menuliskan surat ini, mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada pada saat itu, agar tetap di dalam terang Kristus Yesus. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah terang, maka hidup orang percaya adalah hidup di dalam yang terang. Dia tidak akan melakukan yang tidak baik, dan dia tidak akan melakukan apa yang tidak bercela. Dan Yohanes mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa setiap manusia adalah sudah berdosa, dan dia perlu menyadari keberdosaannya itu, sehingga menyerahkan segala kelemahan dan kekurangannya kepada Allah yang akan menghapus dan menyelesaikan segala dosa dan kelemahan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengaku dosa, maka dia adalah setia dan adil. Kalimat ini mau dikatakan bahwa tidak ada gunanya kita merasa diri benar, karena semua manusia sudah di dalam belenggu-belenggu dosa dan maut. Oleh karena itu, mari kita menyadari keberdosaan kita dan datang kepada Allah untuk memohon pengampunan atas dosa yang kita miliki. Apapun yang kita lakukan tidak terlepas daripada dosa. Bagaimana hal itu terjadi? Coba kita bayangkan. Di dalam segala sifat-sifat yang rohani, termasuk di dalam perbuatan-perbuatan ibadah, juga sering terjadi dosa di dalamnya, di mana ada kecongkakan, ada tinggi hati, ada perasaan benar, dan kita menganggap diri kita lebih layak daripada orang lain. Hal itu akan menjadikan dosa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Allah, menyadari keterbatasan dan kekurangan kita, maka dia adalah setia dan adil. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan adalah setia ini, maka Tuhan tidak akan melihat keterbatasan kita. Tuhan tidak akan melihat keberdosaan kita, namun dia akan melihat kita sebagai umat yang akan diampuni dan dihapuskan segala dosanya. Melalui keadaan ini, maka kita adalah orang-orang yang diampuni dan dibebaskan daripada keberdosaan. Dia adalah adil. Adil yang dimaksud adalah dia akan memberikan sesuai dengan pertimbangan keadilannya. Dia akan memberikan pengampunan sesuai dengan kasih dan kekuasanya. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Allah, kesetiaannya itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Keadilannya untuk memberikan hukuman dan memberikan berkat nyata dalam kehidupan kita, sehingga ia akan mengampuni dosa kita. Kalau dikatakan mengampuni dosa, ternyata dosa itu akan menjadikan Allah menjadi sakit hati. Dosa itu akan menjadikan kita memiliki batasan-batasan, memiliki permusuhan antara manusia dengan Allah. Namun ketika Tuhan menghapusnya, maka teranglah, jelaslah apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dan jelaslah kasih Allah di dalam segala yang kita jalani. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari hidup dengan mengaku dosa, mengaku kesalahan, menyerahkan kepada Allah, sehingga kita menjadi diampuni di dalam kasih dan keadilan Allah. Di dalam kesetiaan dan keadilan Allah, kita hidup untuk sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami
bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Ketika kami mengaku dosa, mengaku kesalahan kami, pada saat itu Allah akan mengampuni. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, sembuhkanlah setiap orang yang sakit, lawat mereka, kuatkan mereka, dan yakinkan imannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan datang untuk memberikan berkat bagi orang-orang yang belum memiliki keturunan, agar mereka Engkau berikan kasih karunia. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.